Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Febrianti dari kelas Resolusi Konflik Dunia Islam B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan mengenai topik peran serta upaya UNHRC dalam proses menyelesaikan konflik atau permasalahan pengungsi Rohingya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa perbedaan terkait etnis dan agama itu merupakan masalah yang sangatlah sensitif dan mudah menyulut konflik-konflik terbuka, bahkan dapat menyebabkan intensitas kekerasan yang tinggi dan bahkan bisa menelan banyak korban jiwa, seperti halnya konflik yang terjadi di Myanmar antara agama Islam dan Buddha yang berdampak jangka panjang bagi etnis Rohingya yang beragama Islam. Nah, Myanmar sendiri seperti yang kita ketahui bahwa Myanmar itu merupakan negara bekas jajahan Inggris yang merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Myanmar itu merupakan salah satu negara yang banyak masalah juga. Nah, tahun 1988 ada terjadi pergolakan politik besar-besaran di mana pada saat itu pelajar, pejabat sipil, pekerja, bahkan biksu pada saat itu memprotes pemerintahan Ne Win. Nah, pemerintahan Ne Win ini pada saat itu dia melakukan kudeta menggunakan tentara bersenjata. Nah, setelah itu kemudian terjadi insiden yang namanya insiden Pakoku yang mengakibatkan terjadinya demo besar hingga 2007. Demo ini tuh mencakup berbagai gesekan antar kaum mayoritas dan agamanya dengan kaum minoritas dan agamanya. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya, Myanmar ini memang masih jauh dari kata perdamaian, apalagi permasalahan antar etnis dan agama. Sehingga kita seharusnya itu mempertanyakan dan melihat lebih lanjut lagi tentang bagaimana sih kebijakan pemerintah Myanmar yang memperburuk situasi politik, khususnya terhadap minoritas yang memeluk agama Islam, yaitu etnis Rohingya, yang sebagian besar berada di negara bagian Rakhine berbatasan dengan Bangladesh. Secara historis, mayoritas penduduk Rakhine itu membenci kehadiran Rohingya yang mereka pandang sebagai pemeluk Islam dari negara lain atau minoritas, dan ada kebencian meluas terhadap Rohingya di Myanmar. Di sisi lain, penduduk Rohingya merasa bahwa mereka itu adalah bagian dari Myanmar dan mengklaim mengalami kekerasan, penganiayaan oleh negara dan bahkan oleh masyarakatnya sendiri. Karena perlakuan dari pemerintah serta kelompok Buddhis garis keras terhadap Rohingya ini mulai semena-mena dan mulai anarkis, di mana mereka melakukan penganiayaan terhadap Rohingya agar kaum Rohingya ini bisa diusir dan bisa hilang dari Myanmar itu sendiri. Jadi, apa yang dilakukan Myanmar itu sudah sangatlah keterlaluan dan banyak menimbulkan kecaman internasional karena bukan dapat dibilang lagi karena hal itu telah melanggar hak asasi manusia. Sehingga dibutuhkanlah pihak untuk menyelesaikan masalah ini, yaitu dalam kasus ini PBB serta United Nations High Commissioner for Refugees atau UNHCR. Nah, sejarah konflik Rohingya ini berdasarkan dari apa yang sudah saya research sebelumnya, bahwa konflik yang terjadi di Myanmar ini tentu saja melibatkan dua etnis, yaitu etnis Rohingya sebagai minoritas dan etnis Rakhine sebagai mayoritas. Nah, konflik ini bisa dibilang tidak bisa dipisahkan dari faktor sejarah. Kata Rohingya sendiri berasal dari kata Rohang seperti yang sudah saya research sebelumnya, yang merupakan nama lama dari negara bagian Arakan. Nah, Arakan itu merupakan sebuah negara independen yang sebelumnya pernah dikuasai secara bergantian oleh orang Hindu, Buddha, dan Muslim. Nah, pengaruh Islam itu mulai masuk ke wilayah Arakan pada tahun 1203 Masehi, dan pada akhir 1440 Masehi, Arakan resmi menjadi sebuah negara muslim yang ditandai dengan perjanjian yang namanya Perjanjian Yandabu. Perjanjian ini menyebabkan Burma, Arakan, dan Tenasserim dimasukkan ke wilayah British India. Selama 350 tahun itu, kerajaan muslim berdiri di Arakan dan umat Islam hidup dengan tenang. Namun, kemudian Raja Budhaupaya dari Burma kemudian menginvasi Arakan dan menguasainya. Nah, pada tahun 1842 hingga 1826 terjadi Perang Anglo-Burma yang mengakibatkan perpecahan. Setelah perang berakhir, kemudian diputuskanlah Burma terpisah dari British India. Dan melalui keputusan inilah Arakan kemudian bergabung dengan bagian dari British Burma. Namun hal ini bertentangan dengan keinginan mayoritas penduduknya yang beragama Islam pada saat itu. Mereka itu ingin bergabung dengan India, sehingga kemudian akhirnya
Arakan menjadi bagian Burma yang merdeka pada tahun 1948. Dan pada tahun 1982, pemerintahan Burma kemudian menerapkan hukum baru tentang status kewarganegaraan yang menyatakan bahwa etnis Rohingya itu bukanlah merupakan warga negara Burma atau bisa disebut menolak kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga negara Burma. Sehingga etnis Rohingya ini semakin terpuruk dengan keadaan di Burma hingga tahun 2012, di mana setelah terjadi kerusuhan di Myanmar yang mengakibatkan etnis Rohingya harus mengungsi. Namun, banyak negara serta organisasi internasional yang turut prihatin dengan apa yang sudah terjadi dan ingin membantu Rohingya. Mereka kemudian mempertanyakan sikap Myanmar terhadap etnis Rohingya ini, salah satunya yaitu UNHCR. Kemudian, apa sih UNHCR itu? Nah, UNHCR itu merupakan singkatan dari United Nations High Commissioner for Refugees. Yang dari namanya saja kita sudah tahu bahwa UNHCR ini merupakan suatu badan yang menangani masalah pengungsi. UNHCR ini memiliki tugas utama, yaitu membantu serta melindungi para pengungsi sesuai dengan visi misi mereka serta mandat yang diberikan dari PBB sendiri untuk mengkoordinasi langkah-langkah internasional dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Serta tujuan utamanya yaitu melindungi hak para pengungsi di seluruh dunia. Dan dapat dilihat bahwa tugas dari UNHCR ini merupakan suatu tugas kemanusiaan yang mulia ya. Namun dalam menjalankan tugasnya sendiri, UNHCR ini tidak bisa langsung berdiri sendiri, namun melalui PBB yang sebelumnya sudah berdiskusi dengan berbagai negara mengadakan kerjasama demi mencapai perdamaian dunia, serta membantu para pengungsi. Kemudian UNHCR ini ikut andil dalam menyelamatkan serta memberikan bantuan logistik serta keamanan kepada Rohingya. Peran dari UNHCR ini terhadap pengungsi Rohingya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa UNHCR itu merupakan organisasi internasional yang menangani masalah pengungsi atau masalah kemanusiaan dan berada di bawah naungan PBB, sehingga UNHCR biasanya membantu orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan ataupun orang-orang yang dicabut kewarganegaraannya dan tidak punya tempat untuk dituju atau tempat tinggal di negara asalnya. UNHCR ini bisa dijumpai di berbagai negara dan bahkan mereka tuh bekerja sama dengan mitra-mitra yang tentu saja memiliki tujuan yang sama dengan mereka. Dalam permasalahan pengungsi Rohingya ini tentu saja ada peran dari UNHCR, yang mana diketahui bahwa Rohingya ini sudah tidak memiliki kewarganegaraan kan setelah disebutkan sebelumnya, karena tidak diakui oleh pemerintah Myanmar sendiri, sehingga Rohingya kemudian melaporkan hal ini kepada UNHCR pusat, karena UNHCR di negara-negaranya tuh tidak bisa melakukan pemutusan begitu saja. Intinya, ketika UNHCR pusat sudah menyatakan mereka bisa ditempatkan di negara tersebut, maka kemudian UNHCR negara akan kemudian melakukan diskusi dengan pemerintah negara tersebut untuk menentukan di mana pengungsi tersebut akan ditempatkan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa UNHCR itu bekerja sama dengan berbagai mitra dan banyak juga donatur yang bekerja sama dengan UNHCR. Begitupun dalam menangani pengungsi Rohingya. Nah, mitra-mitra yang bekerja sama dengan UNHCR ini membantu pengungsi Rohingya dalam permasalahan logistik, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Mereka juga membantu mengumpulkan donatur dari berbagai sumber. Nah, UNHCR ini juga bekerja sesuai dengan statu dasar atau dasar hukum di Konvensi tentang Pengungsi atau Convention on the Status Refugees 1951 dan ditambah dengan Protokol tentang Pengungsi 1967 demi mencegah terjadinya pemulangan secara paksa karena ancaman tersebut. Diakibatkan UNHCR itu tidak memiliki kewenangan lebih dari sekedar membantu para pengungsi dan melakukan diskusi terhadap para korban dengan pelaku. Maka dapat dibilang bahwa UNHCR itu tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas antara dua kubu yang bermasalah. Selain dari PBB sendiri yang memang sudah tugasnya adalah memutuskan segala sesuatu. Namun, walaupun begitu, UNHCR ini tentu saja ikut membantu pengungsi Rohingya, di mana pada saat
PBB berdiskusi antara dua kubu dan para pihak yang terlibat untuk menyelesaikan masalah, UNHCR ini ikut andil dalam mengurus para korban. Nah, UNHCR ini bertugas menyelamatkan etnis Rohingya dan bersama PBB mendesak Myanmar agar tidak menyiksa etnis Rohingya yang masih ada di Myanmar. Kemudian UNHCR itu membantu mencarikan negara yang menerima pengungsi Rohingya. Namun, jika secara tidak sengaja pengungsi Rohingya itu tiba di negara yang tidak meratifikasi Protokol 1967 dan Konvensi 1951, maka negara yang akan memutuskan atau menghubungi UNHCR atau tidak. Nah, hal ini dikarenakan UNHCR itu tidak dapat melaksanakan tugasnya di negara tersebut, sehingga izin dari negara yang bersangkutan diperlukan untuk menjalankan tugasnya sebagai pembantu pengungsi, atau izin untuk menetapkan pengungsi di negaranya juga diperlukan, hanya sampai sudah menemukan solusi jangka panjang. Namun, jika tidak diizinkan, maka UNHCR bersama dengan pengungsi Rohingya akan segera pindah ke negara lain yang mengizinkan. Dalam hal ini, Myanmar memang melakukan kesalahan yang sangat besar dan tidak melakukan tindakan yang melindungi masyarakatnya dan melindungi hak-hak pribadi setiap orang tanpa memandang apakah orang itu mayoritas dan minoritas. Dalam hal ini, apakah Myanmar akan mendapatkan hukuman berat atau ringan? UNHCR itu akan tetap bersikap netral karena memang tugas serta peran dari UNHCR ini hanya membantu dan mengawasi pengungsi, sehingga UNHCR ini hanya fokus dalam membantu serta mengawasi pengungsi Rohingya. Namun ketika PBB mencari solusi dalam proses penyelesaian ini, UNHCR akan sangat membantu etnis Rohingya tersebut. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah penyebutan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.